Permasalahan MRSA atau lebih dikenal dengan methicillin resistant Staphylococcus aureus sampai saat ini masih saja tak kunjung selesai. MRSA telah menjadi masalah kesehatan global yang berhubungan dengan infeksi yang sangat mudah menular, susah disembuhkan, morbiditas yang tinggi, penyebab kematian, dan peningkatan kebutuhan biaya kesehatan. Peningkatan insiden kejadian MRSA diakibatkan karena adanya resistensi antibiotik atau lebih dikenal dengan bakteri telah kebal terhadap obat antibiotik. Resistensi terjadi karena adanya penyalahgunaan obat antibiotik seperti tidak tepat indikasi, durasi, dan dosis. Dan tahukah bahwa pada tahun 2017 WHO mengeluarkan daftar bakteri-bakteri yang telah resisten dan bakteri Staphylococcus aureus berada pada kategori high, yang artinya bakteri ini harus segera diteliti dan diperdalam guna mendapatkan suatu terapi terbaru untuk menyelesaikannya. Lantas dengan permasalahan tersebut, apakah kita hanya akan diam menikmati tanpa memberikan solusi? Ayo anak bangsa, berbicaralah dengan rencana dan bukan hanya sekedar wacana belaka. Wujudkan dengan nyata, dengan siapa tentunya dengan saya. dan bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Adapun dosen pembimbing kami yang terhormat Profesor Dr. Randa Sri Winarsi, Master of Science Apoteker. Dan kami, dua anak bangsa yang berani mencoba selangkah lebih cepat menuju Indonesia sehat. Saya Geri Rinaldi. Dan saya Rahma Sania. Kami dengan bangga bersamakan suatu inovasi terbaru dalam bidang kesehatan, yaitu potensi alisin dari ekstrak bawang putih berbasis silver nanopartikel melalui penghambatan penicillin binding protein 2A pada dinding sel MRSA sebagai terapi infeksi kulit MRSA. Strain methicillin resistant Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang resisten terhadap antibiotik methicillin. Resistensi terjadi karena adanya mutasi pengikat penisilin pada kromosom bakteri. Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang unik di mana dapat menghasilkan suatu enzim beta-lactam. Enzim beta-lactam inilah yang akan menghilangkan daya antibiotik terutama golongan obat beta-lactam seperti methicillin, oxacillin, penicillin, dan ampicillin. Staphylococcus aureus memiliki suatu enzim pada dinding sel yang bernama penicillin binding protein, yaitu suatu enzim peptidase membran yang mengkatalisis reaksi transkriptidase pada sintesis dinding sel bakteri. Ikatan beta-lactam dari obat sering mengakibatkan penicillin binding protein tidak aktif, sehingga bakteri gagal melakukan sintesis dinding sel dan bakteri akan mengalami lisis. Namun ternyata penicillin binding protein dapat mengakibatkan Staphylococcus aureus mampu resisten terhadap antibiotik methicillin, yaitu melalui pembentukan mutasi penicillin binding protein yang telah termodifikasi menjadi penicillin binding protein 2A yang hanya dimiliki oleh Staphylococcus aureus yang telah resisten, yang mengakibatkan penicillin binding protein 2A atau golongan obat beta-lactam tidak akan mampu menghancurkan sintesis dinding sel bakteri, yang padahal sampai saat ini golongan obat beta-lactam masih menjadi solusi terbaik, namun ternyata telah resisten. Sehingga kami menyimpulkan bahwa solusi yang ada dan dianggap paling baik sampai saat ini saja gagal. Dan kami datang untuk menawarkan solusi yang belum pernah ada. Solusi apa yang kami tawarkan? Solusi yang kami tawarkan berangkat dari bawang putih. Bawang putih diketahui memiliki senyawa aktif yang bernama alisin atau diethylsulfide yang menurut banyak penelitian in silico, in vitro, dan in vivo memiliki mekanisme antibakteri. Melalui metode komputasi biomolekuler yaitu in silico, bawang putih alisin terbukti mampu bekerja secara spesifik dengan cara berikatan dengan penicillin binding protein 2A atau PBP2A, sehingga PBP2A dapat menjadi target terapi utama MRSA dan alisin sebagai senyawa yang digunakan. Tidak hanya itu, inovasi akan dikombinasikan dengan silver nanopartikel yang telah terbukti memiliki efek signifikan terhadap multi-drug resistant bakteria dan dapat menghambat replikasi DNA bakteri. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kombinasi senyawa aktif antara alisin dengan silver nanopartikel akan menghasilkan suatu terapi alternatif yang lebih poten karena dapat langsung bekerja terhadap dua mekanisme kerja obat, yaitu pertama dengan menghancurkan dinding sel bakteri oleh alisin dan menghambat sintesis DNA bakteri oleh silver nanopartikel. Adapun hasil dan pembahasan penelitian didapatkan bahwasanya secara in silico alisin dapat berikatan kuat dengan penicillin binding protein 2A oleh MRSA dengan kekuatan ikatan sebesar negatif 3,9 kilokalori per mol. Semakin kuat ikatan, nilai yang ditunjukkan adalah semakin rendah atau ke arah negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa alisin dapat berikatan kuat dengan
penisilin banding protein 2A sekaligus dapat menghambat mekanisme kerjanya. Secara farmakokinetik didapatkan bahwasanya alisin terbukti memiliki bioavailabilitas oral yang baik karena memiliki stabilitas, solubilitas, pasif absorpsi, dan first pass metabolisme yang dimungkinkan dapat dimetabolisme dengan mudah oleh usus dan hati. Selain itu juga alisin bersifat lipofilik dan dapat berikatan dengan reseptor pada membran sel. Hal ini jika diimplementasikan ke depannya, alisin diberikan secara oral maupun topikal sangat-sangat bisa. Untuk hasil analisis kemampuan biologi alisin tertera pada tabel berikut ini, di mana alisin memiliki nilai MIC dan MBC, yaitu konsentrasi terendah obat paling kecil di antara 11 ekstrak tumbuhan lainnya bersama dengan gentamisin dan vancomycin. Sehingga hanya dengan dosis kecil, alisin dapat efektif menghambat pertumbuhan bakteri dan tidak memerlukan dosis yang banyak. Untuk metode in vitro menggunakan difusi kultur agar Muller-Hinton yang diberikan kadar alisin sebanyak 250 mikrogram dan dapat menghambat pertumbuhan bakteri MRSA hingga zona koloni 25 mm. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alisin dapat membunuh bakteri MRSA dengan zona koloni yang cukup besar. Lalu pada metode in vivo menggunakan hewan coba tikus yang telah diinsisi luka sepanjang 1 cm dan diinokulasikan bakteri MRSA, kemudian diaplikasikan secara topikal kombinasi silver nanopartikel dengan vancomycin. Lalu didapatkan hasilnya pada tabel berikut ini, di mana kelompok perlakuan yang diberikan silver nanopartikel saja masih terdapat koloni bakteri sebanyak 80. Diberikan alisin saja masih terdapat koloni bakteri 43. Diberikan kombinasi silver nanopartikel dengan alisin tidak didapatkan koloni bakteri atau sebesar 0 CFU per mililiter. Maka dapat disimpulkan bahwa pemberian kombinasi silver nanopartikel dengan alisin secara topikal dapat menghambat pertumbuhan bakteri MRSA pada luka hewan coba. Kesimpulan dari penelitian adalah secara in silico, alisin mengikat TBP2A pada dinding sel MRSA dengan kekuatan ikatan yang besar. Secara in vitro, alisin menghambat pertumbuhan bakteri MRSA dengan zona hambat yang cukup besar. Secara in vivo, kombinasi alisin dengan silver nanopartikel menurunkan jumlah koloni MRSA secara signifikan. Secara farmakokinetik, alisin ternyata terbukti memiliki bioavailabilitas oral yang baik sehingga dapat dimetabolisme oleh tubuh dengan mudah. Selain itu juga alisin bersifat lipofilik dan dapat berikatan dengan reseptor pada membran sel. Hal ini mungkin alisin diberikan secara oral maupun topikal sebagai antibiotik MRSA. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di bawah kombinasi dua senyawa aktif antara alisin dengan silver nanopartikel akan menghasilkan suatu terapi alternatif yang lebih poten karena dapat langsung bekerja terhadap dua mekanisme obat, yaitu yang pertama menghancurkan dinding sel bakteri oleh alisin dan yang kedua adalah menghambat sintesis DNA bakteri oleh silver nanopartikel. Untuk mengimplementasikan inovasi tersebut dibutuhkan kolaborasi multidisiplin ilmu. Akademisi berperan dalam menggagas dan melakukan uji coba kombinasi silver nanopartikel dengan alisin. Analis laboratorium berperan dalam membuat ekstrak dan mengkombinasikan silver nanopartikel dengan alisin. Lalu apoteker berperan dalam evaluasi formula terapi. Pemerintah berperan dalam hibah pendanaan dan melegalkan produk inovasi ini. Lalu untuk tenaga kesehatan, khususnya perawat, dapat mengimplementasikan pada pengendalian multidrug resistant bakteria atau disebut juga dengan tindakan eradikasi seperti perawatan pada pasien yang terinfeksi MRSA dengan memberikan kombinasi silver nanopartikel dengan alisin pada luka pasien. Adapun manfaat aplikatif dari penelitian yaitu menjadi terapi pertama dengan dua mekanisme kerja obat sehingga menjadi terapi terbaru. Terapi tidak menginduksi resistensi sehingga tidak resisten, memiliki bioavailabilitas oral yang baik dan tidak berbahaya sehingga aman, membantu pemerintah mengatasi masalah infeksi dan resistensi antibiotik sehingga tuntas. Sehingga kami menyimpulkan bahwa solusi yang kami tawarkan berpotensi dan sesuai. Satu pesan dari kami bahwa ingat anak bangsa itu menginginkan kemajuan. Anak bangsa itu menginginkan pembaharuan. Anak bangsa itu bukan hanya duduk dan diam, tetapi anak bangsa itu berani menawarkan perubahan. Atas sepertinya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.